Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan sebuah video dengan judul "Sama-sama Menyakiti Umat Islam". Intinya adalah Cina menyakiti umat Islam di etnis minoritas Muslim Uighur, sedangkan Amerika selalu membackup Israel dalam hal menyakiti umat Islam dengan menggunakan hak vetonya. Baiklah, kita bacakan salah satu terbitan dari Detik Finance. Judulnya, "Karena Isu Uighur, Amerika Serikat larang impor produk dari Xinjiang." Terbit 15 September 2020. Amerika Serikat akan melarang sejumlah produk dari Cina, khususnya wilayah Xinjiang. Hal ini karena adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu kerja paksa kaum Uighur, yang mayoritas Muslim tentunya. Mengutip BBC, disebutkan produk yang akan dilarang adalah produk kapas, suku cadang komputer, dan produk rambut. Sekretaris Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat Kenneth Kassinel mengungkapkan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat luar biasa. Dikutip dari BBC, dikatakannya ini adalah perbudakan zaman modern. Dia mengungkapkan langkah ini dilakukan oleh pemerintah Trump, waktu itu presidennya Trump, untuk menekan Cina atas kejadian di Xinjiang. Sebelumnya pemerintah Cina sudah menahan lebih dari 1 juta orang dalam beberapa tahun terakhir demi alasan keamanan. Sebelumnya PBB menyebut jika 1 juta warga Uighur ditahan dan menjalani kerja paksa. Namun pemerintah Cina membantah laporan tersebut dan menyebut hal itu adalah pusat pelatihan kejuruan. Cina saat ini juga berupaya untuk mengambil semua langkah untuk melindungi kepentingan perusahaan asal negeri bambu tersebut. Demikian dari Detik Finance. Kemudian sebaliknya, Amerika juga menyakiti umat Islam. Dalam hal ini membantu Israel, Amerika Serikat pakai hak veto 44 kali sejak 1972. Beritanya dari kompas.com. Konflik Israel dan Palestina kembali memanas beberapa hari terakhir. Sebelumnya kami ulangi, berita ini ditulis oleh Kompas 16 Mei 2021. Sehingga konfliknya aktual, newsnya bisa terasa. Konflik Israel dan Palestina kembali memanas beberapa hari terakhir dan konflik antara kedua belah pihak terus berkecamuk. Di Yerusalem, warga Palestina dan polisi Israel dilaporkan bentrok untuk beberapa malam. Sementara di jalur Gaza, militer Israel membombardir di wilayah tersebut melalui serangan udara. Jalur Gaza juga mengirim serentetan roket ke wilayah Israel selama beberapa malam berturut-turut. Melansir Reuters, Dewan Keamanan PBB sedianya membahas kekerasan yang memburuk antara Israel dan Palestina Minggu 16 Mei 2021.
Para diplomat mengatakan Amerika Serikat, sekutu dekat Israel, pada awalnya menyarankan pertemuan Dewan Keamanan PBB dapat diadakan pada Selasa 18 Mei 2021. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB bersama Inggris, Prancis, Cina, dan Rusia, Amerika Serikat memang memiliki hak veto. Jewish Virtual Library mencatat Amerika Serikat sudah menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB sebanyak 44 kali untuk melindungi Israel. Terbaru, negeri Paman Sam menggunakan hak vetonya pada Juni 2018 terhadap rancangan resolusi keamanan PBB yang mengutuk pelanggaran kekuatan Israel terhadap sipil Palestina. Pada 2017, Amerika Serikat memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendesak organisasi internasional itu menolak keputusan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Demikian sebagian berita bahwa baik Cina yang menyakiti umat Islam di Xinjiang maupun Amerika Serikat yang selalu memveto sidang PBB untuk keselamatan bangsa Palestina, kedua-duanya sama menyakiti bangsa umat Islam. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan adalah tentunya kita sebagai orang awam, orang yang terbatas kemampuannya, kapabilitasnya, adalah menyumbang. Dari Tribun News Jabar, terbitan 27 Mei 2021, tertulis sumbangan Ustadz Adi Hidayat ke Palestina capai 30 miliar. Gandeng MUI bangun rumah sakit di Hebron. Hal-hal seperti inilah yang bisa kita lakukan. Kemudian juga ACT, Aksi Cepat Tanggap, siapkan dana bantu pemulihan Palestina dari Rep Jogja. Alhamdulillah. Kemudian juga dari rahmah.com tertulis judul Muhammadiyah kumpulkan 32 miliar rupiah untuk Palestina. Hal-hal yang demikianlah yang kita bisa lakukan minimal. Kalau lebih dari itu tentunya syukur sekali agar kita bisa menyelamatkan saudara-saudara kaum muslimin. Tentunya juga di Uighur, maksud kami etnis minoritas Muslim Uighur di Xinjiang. Demikian kami sampaikan sebuah judul sama-sama menyakiti umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.